Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tawakal Mustamkin dari kelas SI 11. Saya akan membuat video rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dengan nomor BP 19 10 11 526 10 359. Yang pertama yaitu rekayasa perangkat lunak. Definisi di sini rekayasa perangkat lunak adalah merupakan sebuah program yang berfungsi sebagai sarana atau prasarana interaksi antara pengguna dengan hardware atau perangkat keras. Penerjemah perintah-perintah yang dijalankan oleh pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh hardware atau perangkat keras. Dan ada juga menyatakan hardware atau perangkat lunak komputer yang diasosiasikan oleh dokumentasi kebutuhan, dokumentasi model desain, dokumentasi cara penggunaan. Jadi bisa disimpulkan bukan semua software program saja, tetapi seluruh dokumentasi dan konfigurasi data yang ada yang berhubungan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar. Adapun karakteristik perangkat lunak yaitu dibangun dengan rekayasa. Maksudnya, pembangunan menggunakan prinsip atau konsep rekayasa dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai ekonomi menggunakan mesin. Yang kedua, tidak pernah usang. Yang ketiga, modify software. Dan ada juga di sini yaitu proses dasar perangkat lunak. Yang pertama, spesifikasi, yaitu harus didefinisikan fungsional dan batasan kemampuan program. Kedua, pengembangan. Pengembangan ini yaitu menggunakan perangkat lunak harus diproduksi. Pengembangan. Yang ketiga, validasi. Validasi ini harus menjamin bahwa perangkat lunak bisa digunakan sesuai keinginan pelanggan atau klien. Dan terakhir, evolusi. Evolusi ini yaitu artinya berkembang. Program harus berkembang sesuai keinginan pelanggan atau klien. Selanjutnya, model atau paradigma umum pada pengembangan perangkat lunak. Pertama yaitu kita menggunakan model waterfall atau air terjun. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Herbert de Bennington pada tanggal 29 Juni tahun 1956. Definisi waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle yang bisa disebut siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Adapun tahapan waterfall yaitu ada 4. Yang pertama, requirement. Requirement ini yaitu pengguna harus mengetahui semuanya termasuk fungsi, batasan, dan lain-lain. Yang kedua, design. Desain ini sebelum program itu jalan atau proses coding dimulai, dia harus menggambarkan lengkap dan keinginan sistem. Yang ketiga, implementation. Implementation ini adalah pembuatan software yang dibuat dipecahkan menjadi modul-modul kecil untuk digabungkan. Yang keempat,
integration and testing, yaitu penggabungan seluruh modul dari semuanya untuk memeriksa jika ada keluhan di sistem. Yang terakhir, operation and maintenance, yang bermaksud langkah akhir yang akan dijalankan oleh sistem tersebut. Adapun kelebihan dari model waterfall yaitu workflow yang jelas. Yang dimaksudnya itu adalah agar sistem terukur dan jelas. Yang kedua, hasil dokumentasinya yang baik. Ketiga, dapat menghemat biaya. Keempat, digunakan untuk perkembangan software berskala besar. Adapun kekurangan dari metode waterfall ini yaitu membutuhkan tim yang solid. Dalam artian, jika tim tidak solid akan mempengaruhi besar terhadap sistem yang akan dikerjakan. Yang kedua, masih kurangnya fleksibilitas. Maksudnya yaitu semua tim harus mengikuti arahan dari atas, arahan atas atau penanggung jawab yang itu arahannya dari awal. Maksudnya membuat klien tidak bisa mengasih saran atau sistemnya jika tim itu telah mengikuti arahan dari penanggung jawabnya. Yang ketiga, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya yaitu pengembangan evolusioner. Ada dua jenis. Pertama, pengembangan exploratory, yaitu mengembangkan ide dari awal. Pengembangan evolusioner ini yaitu maksudnya artiannya mengembangkan ide dari awal yang didasarkan dari ide. Pengembangan evolusioner ada dua jenis, yaitu pengembangan exploratory, kedua prototype yang dapat dibuang. Mohon maaf. Yang pertama itu pengembangan exploratory, yang bertujuan untuk bekerja dengan pelanggan, menyelidiki persyaratan klien dan mengirimkan sistem akhir untuk klien. Yang kedua, prototype yang dapat dibuang. Maksudnya memahami persyaratan klien dan mengembangkan persyaratan klien juga. Adapun keuntungan dari pengembangan evolusioner, yaitu proses tidak bisa dilihat, sistem seringkali memiliki struktur yang buruk, dan yang terakhir mungkin diperlukan alat bantu dan teknik yang khusus. Selanjutnya kita melihat dari proses-proses perangkat lunak. Yang pertama itu pendekatan air terjun, yang tadi waterfall, yaitu ada requirement dan definition yang bermaksud pengajuan, batasan, tujuan untuk user. Yang kedua, system and software design untuk arsitektur sistem. Yang ketiga, implementation and unit testing, yang bertujuan unit program melibatkan spesifikasi tertentu. Yang keempat, integration and system testing, yaitu sistem diuji untuk menjamin bahwa sistem baik digunakan. Dan yang terakhir, operation and maintenance. Yang kedua, pengembangan evolusioner. Yang pertama, pengembangan pengembangan exploratory. Yang kedua, prototype yang dapat dibuang. Yang ketiga, selanjutnya judulnya yaitu pengembangan sistem formal. Perbedaan dari pengembangan ini dan model waterfall adalah spesifikasi diperbaiki menjadi spesifikasi formal yang rinci. Selanjutnya, proses pengembangan perancangan, implementasi, dan pengujian unit digantikan dengan proses transformasional, di mana spesifikasi formal diperbaiki dan menjadi transformasi program. Selanjutnya, judul pengembangan berorientasi pemakaman ulang. Ada beberapa tahapan, yaitu spesifikasi persyaratan pertama. Yang kedua, analisis komponen, yaitu mencari komponen yang
komponen-komponen yang dibutuhkan. Yang ketiga, modifikasi persyaratan, yaitu persyaratan dianalisa yang telah dicari komponen-komponennya. Yang keempat, perancangan sistem dengan pemakaian ulang. Sistem yang dipakai ulang, perancangan sistem itu yang dipakai ulang. Yang kelima, pengembangan dan integrasi, yaitu perangkat lunak yang tidak dapat dibeli akan dikembangkan kembali. Yang terakhir, validasi sistem. Selanjutnya, judul iterasi proses. Iterasi proses ini yaitu ada model pendekatan, ada dua, yaitu pengembangan incremental, yang bermaksud tahapan-tahapan yang dikembangkan. Yang kedua, modelnya yaitu mengembangkan spiral, yang berdefinisi beralur membentuk spiral yang dikeluarkan garis awal sampai sistem akhir. Pertama, kita telusuri dari pengembangan incremental, yaitu definisinya model pengembangan pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara increment. Adapun karakteristik pengembangan incremental yaitu kebutuhan user adalah prioritas tertinggi pertama. Yang kedua, melakukan tahap-tahap waterfall secara interaktif. Yang ketiga, hasil atau produk literasi tadi menjadi dasar perbaikan hingga menjadi hasil atau produk yang sempurna. Dan adapun proses iterasi pengembangan incremental itu yaitu yang pertama, define outline requirement. Kedua, assign requirement to requirement. Yang ketiga, design the system architecture. Keempat, develop system requirement. Kelima, validate requirement. Keenam, integrate requirement. Dan terakhir, validate system. Dan selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan spiral. Sebelum ke pengembangan spiral, ada proses iterasi dari pengembangan spiral, yaitu spiral adalah model evolusi yang menggunakan metode iterasi natural dan digabungkan dengan aspek sistematis oleh model waterfall. Adapun prosesnya yang pertama yaitu dari pengembangan spiral ini yaitu determine objective, alternative and constant, yaitu bermaksud penentuan tujuan untuk definisi. Yang kedua, evaluate alternative, identify resolve risk. Artinya risiko dikenali untuk mengurangi risiko yang terjadi selanjutnya. Dan yang ketiga, develop the very next level product, yang artinya ditentukan yang menggunakan model secara umum. Dan terakhirnya yaitu plan next phase, perencanaan fase proyek berikutnya. Selanjutnya metode perancangan. Metode perancangan ini untuk mengembangkan desain software yang biasanya satu set menjadi model grafis. Kemungkinan model dari metode perancangan yaitu data flow model, hubungan entitas atribut model, model struktural, model berorientasi objek. Dan selanjutnya yaitu pemrograman dan debug. Ada beberapa proses dari pemrograman dan debug, yaitu prosesnya yang pertama adalah cari lokasi yang error. Yang kedua, rancang perbaikan yang terjadi kesalahan error tadi. Dan yang ketiga, perbaikan error, memperbaiki kesalahan. Dan terakhir, uji ulang lagi program yang telah kita perbaiki tadi. Adapun selanjutnya itu validasi perangkat lunak. Yang pertama, prosesnya yaitu unit testing.
yang bermaksud pengujian unit. Yang kedua, modul testing yang bermaksud pengujian modul tergantung yang diuji. Yang ketiga, subsystem testing, pengujian modul pengujian modul semua dari testing harus menyeluruh. Keempat, sistem testing, pengujian sistem testing yaitu pengujian seluruh dari testing yaitu unit testing, modul testing, subsystem testing. Dan yang terakhir adalah upchurch state testing. Pengujian yaitu bermaksud pengujian data pelanggan dari kinerja sistem yang dibuat. Selanjutnya, judul dari aliran sistem informasi atau disingkat ASI. Definisinya itu merupakan bagian aliran yang menunjukkan arus program dan formulir yang termasuk tembus-tembusannya. Contohnya yang ada kita pelajari dari YouTube itu yaitu penjualan rumah. Adapun menentukan entity yang terlibat seperti konstruksi, direktur utama, dan sebagainya. Adapun entity tersebut kita akan membuat tabel selanjutnya yaitu bagian konstruksi, bagian pemasaran, dan direktur utama dan konsumen. Jadi kita akan melihat data-data yang dari contohnya penjualan rumah, dan kita akan membuat tabel-tabel dengan judul tersebut. Akan mempermudah kita untuk mengerjakan dari aliran sistem informasi tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang definisi dari rangkuman, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.